Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Cahyani. Dalam video ini saya akan mempraktikkan terapi manipulasi pada kasus tortikolis berupa stretch pada SCM dan juga tes spesifik berupa Tinal test, Absan test, kemudian RUS test dan juga ULTT test pada kasus TOS atau thoracic outlet syndrome. Langsung saja pada praktik. Untuk yang pertama yaitu stretch pada kasus tortikolis, yaitu otot SCM yang mengalami pemendekan. Nah, misal SCM yang mengalami pemendekan itu pada sisi dekstra atau kanan seperti ini, maka untuk stretchnya yaitu kontralateral side fleksi, yaitu arah yang berlawanan, kemudian homolateral rotasi ke arah yang sisi sakit, kemudian ekstensi. Dan jika pasien positif terkena tortikolis, maka otot SCM yang mengalami pemendekan itu akan terasa ke stretch. Lanjut yang kedua yaitu tes spesifik pada kasus TOS atau thoracic outlet syndrome. Yang pertama ada Tinal test. Pada tes ini dia ada dua cara. Yang pertama menggunakan dua jari dan juga menggunakan reflex hammer. Jika kita menggunakan dua jari, maka kita instruksikan kepada pasien untuk melakukan gerakan lateral flexi neck seperti ini. Kemudian kita mempalpasi pada area otot scalenei. Dan jika si pasien merasakan nyeri, maka dia positif TOS. Dan cara yang kedua yaitu menggunakan reflex hammer. Posisi pasien tetap sama seperti ini. Kemudian kita melakukan ketukan menggunakan reflex hammer ini pada area supraclavicular fossa seperti ini. Dan jika pasien merasakan nyeri, maka pasien positif TOS. Kemudian kita lanjut pada tes spesifik yang kedua yaitu RUS test. Kita instruksikan kepada pasien untuk melakukan gerakan eksternal rotasi seperti ini. Kemudian shoulder agak didorong ke belakang seperti ini. Dan pasien melakukan gerakan menggenggam dan membuka seperti ini selama 3 menit. Dan jika pasien merasakan nyeri pada saat melakukan gerakan tersebut, maka pasien positif TOS atau thoracic outlet syndrome. Nah, sekarang kita lanjut pada ULTT yang kedua. Dia ini untuk mengetahui adanya ketegangan pada medial nerve, axillary nerve, dan juga musculocutaneous nerve. Untuk caranya, kita berada di atas pasien. Tadi untuk ULTT yang pertama kita berada di bawah pasien, sedangkan yang ULTT kedua kita berada di atas pasien. Posisi pasien tetap tidur telentang seperti ini, dia di tepi bed. Kemudian kita menggunakan paha untuk menahan pada area bahu pasien. Kemudian posisi shoulder sekitar 10 derajat disertai dengan fleksi elbow. Kemudian posisi supinasi dan ekstensi wrist seperti ini. Kita memberikan fiksasi pada area elbow seperti ini dan support di area finger pasien. Dan kita melakukan gerakan secara perlahan ke arah ekstensi elbow. Dan untuk memastikan adanya ketegangan pada saraf tersebut, sama seperti tadi, kita menginstruksikan kepada pasien untuk melakukan gerakan lateral fleksi neck seperti ini. Kemudian dilakukan gerakan seperti tadi secara perlahan. Pada tes spesifik yang keempat yaitu ULTT, pada tes ini dia ada 4. Untuk yang pertama yaitu untuk mengetahui adanya ketegangan pada medial nerve. Untuk caranya, kita menggunakan paha untuk menahan di area lengan pasien seperti ini. Kemudian posisi shoulder eksternal rotasi disertai dengan ekstensi wrist. Kita memberikan support pada area wrist pasien seperti ini. Kemudian fiksasi pada area shoulder pasien. Kemudian kita melakukan gerakan secara perlahan ke arah ekstensi elbow. Dan untuk memastikan adanya ketegangan pada saraf tersebut, kita menginstruksikan kepada pasien untuk melakukan lateral flexi neck seperti ini, kemudian lakukan gerakan seperti tadi. Kemudian kita lanjut yang ketiga, tes spesifik yang ketiga.
Selanjutnya kita lanjut pada tes spesifik yang ketiga, yaitu Addison test. Posisi shoulder 30 derajat seperti ini. Kemudian rotasi neck ke arah yang sakit. Kemudian kita menginstruksikan kepada pasien untuk melakukan inspirasi atau menarik nafas, dan kita akan meraba nadinya. Dan jika nadi pasien melambat atau bahkan hilang, berarti pasien positif TOS. Dan ini kita lakukan kepada sisi yang sehat untuk membandingkan nadinya. Ke tes ULDT yang ketiga, dia itu untuk mengetahui adanya ketegangan pada radial nerve. Posisi pasien tetap tidur terlentang seperti ini dan terapis berada di atas pasien seperti tadi. Dan caranya, kita tetap menggunakan paha untuk menahan pada area bahu pasien seperti ini. Kemudian posisi shoulder sekitar abduksi 10 derajat. Kemudian posisi pronasi, ekstensi, fleksi elbow, kemudian ekstensi wrist, dan tangan mengepal seperti ini. Fiksasi tetap berada di area elbow pasien dan untuk supportnya berada di wrist pasien. Kemudian kita melakukan gerakan secara perlahan ke arah ekstensi elbow seperti ini. Dan untuk mengetahui lebih jelas adanya ketegangan pada saraf tersebut, pasien akan kita instruksikan kepada pasien untuk melakukan gerakan lateral flexi neck seperti ini, dan lakukan gerakan secara perlahan, yaitu ULTT yang keempat. Dia ini untuk mengetahui adanya ketegangan pada ulnar nerve. Untuk caranya, pasien tidur terlentang dan kita menggunakan paha lagi untuk menahan pada sisi bawah lengan pasien seperti ini. Posisi eksternal rotasi shoulder seperti ini. Kemudian pronasi ke arah medial dan kita memberikan support pada finger pasien seperti ini, dan kita memberikan fiksasi pada area shoulder pasien seperti ini. Kemudian kita melakukan gerakan ke arah medial secara perlahan. Dan untuk memastikan adanya ketegangan pada saraf tersebut, tetap pasien kita instruksikan untuk melakukan gerakan lateral flexi neck ke sisi yang berlawanan seperti ini, dan lakukan gerakan seperti tadi secara perlahan ke arah medial. Sekian video dari saya, terapi manipulasi pada kasus tortikolis dan juga tes spesifik pada kasus TOS. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.